Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Dwi Aryani dengan NIM 2023111295 dari kelas 2J Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya ambil dengan judul Permasalahan dan Dampak Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena kasus mahasiswa yang banyak melakukan plagiarisme karena rasa malas dan ingin cepat selesai dalam mengerjakan suatu karya ilmiah. Kemudian tugas perkuliahannya, ingin karyanya terlihat lebih bagus, dan kurangnya minat mahasiswa untuk mempelajari studi yang berhubungan dengan tugas tersebut. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas. Di antaranya ada definisi plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, penyebab plagiarisme, pelaku plagiarisme, dan juga bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama adalah definisi plagiarisme. Plagiarisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan penjiplakan atau pengambilan suatu karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain yang kemudian menjadikannya seolah karangan sendiri oleh si pelaku plagiarisme ini. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena telah mencuri hak cipta orang lain tanpa izin. Pelaku plagiat disebut dengan plagiator. Oleh karena itu, penulisan dan pencantuman sumber merupakan indikator dan syarat utama yang paling penting untuk mengetahui apakah karangan tersebut menjiplak atau tidak. Kemudian ada jenis-jenis plagiarisme yang dibedakan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama ada berdasarkan aspek, antara lain seperti plagiarisme ide, plagiarisme isi dari data penelitian, plagiarisme susunan kata, dan plagiarisme total atau seluruh isi dari karangan tersebut yang telah dijiplak. Kemudian berdasarkan proporsi terbagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat atau total. Plagiasi ringan dinilai kurang dari 30%, kemudian plagiasi sedang dinilai 30-70%, sedangkan plagiasi berat atau total dinilai lebih dari 70% dan dinilai sudah sangat fatal. Yang ketiga adalah plagiasi pola, antara lain seperti plagiarisme kata demi kata, word-to-word plagiarizing, dan plagiarisme mosaik atau saling tempel, yang sering terjadi tanpa menuliskan sumber yang utama. Nah, sekarang adalah penyebab plagiarisme. Plagiator ini akan menyatakan ia tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah suatu plagiat. Mereka akan beranggapan jika sudah memberikan kepustakaan, maka sudah cukup, walaupun kalimat dalam karangan tersebut sama sekali tidak terdapat perubahan. Alasan lainnya adalah mereka tidak sengaja melakukan plagiarisme karena terpengaruh oleh apa yang sudah mereka baca, sehingga tanpa adanya kesadaran, mereka dapat dikatakan telah menjiplak apa yang dibacanya. Khususnya di dunia akademik yang sering terjadi plagiarisme karena beban yang diterima oleh peserta didik dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan waktu yang tersedia, sehingga terjadi proses salin tempel atau menyebutkan sumber namun tidak melakukan perubahan sama sekali dan tidak mengetahui cara untuk melakukan sitasi atau rujukan yang benar. Ciri-ciri pelaku plagiarisme. Nah, untuk ciri-cirinya itu mudah sekali kita lihat karena tidak jauh dengan kata mengakui. Karena memang para pelaku plagiarisme ini kerjanya hanya meniru, menjiplak, dan kemudian mengakui ke semua orang atas apa yang tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian untuk menghindari plagiarisme, faktor utama dalam pencegahan plagiarisme adalah niat dari diri sendiri. Jika seseorang berniat untuk mendalami ilmu, ia akan berusaha untuk belajar dan memahami, sehingga tidak akan ada niat untuk melakukan plagiarisme. Untuk mencegah plagiarisme, kegiatan penulisan
karya ilmiah sangat dibutuhkan, terutama dengan cara pelatihan. Dengan demikian, penulis akan terlatih bagaimana cara untuk melakukan sitasi dan rujukan yang efektif, serta mengetahui teknik untuk memparafrase suatu karangan. Saat ini teknologi sangat berkembang dengan adanya perangkat lunak yang dapat membandingkan karya ilmiah dengan database yang berisi miliaran artikel. Dengan perangkat lunak tersebut dapat diketahui apakah seseorang telah melakukan plagiarisme atau tidak. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme. Kemudian yang pertama adalah hasil karya orang lain dirangkum, kemudian ditulis dengan kalimat sendiri atau menggunakan kata-kata yang lain untuk menyatakan maksud yang sama atau paraphrasing. Kemudian yang kedua, wajib menyertakan sumbernya, apalagi jika menggunakan ide dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah memberi tanda kutip untuk semua sitasi yang mengambil kata demi kata dari hasil karangan orang lain tanpa melakukan parafrase. Dan yang terakhir adalah apabila mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan, maka sebelumnya wajib dan harus menyatakan bahwa makalah tersebut sudah pernah diajukan atau dipublikasikan sebelumnya. Nah, selesai sudah pembahasan terkait permasalahan dan dampak plagiarisme di kalangan mahasiswa. Dengan ini diharapkan agar semua mahasiswa meningkatkan kesadaran untuk membiasakan niat yang baik dan juga pemahaman terkait pembelajaran sebelumnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.